Halo, perkenalkan nama saya Frisya Oktaviani Panjaitan dengan NPM 19110368 dari kelas SIP 1901. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan materi evaluasi dan seleksi sistem serta implementasi sistem dari mata kuliah Sistem Informasi untuk memenuhi ujian akhir semester. Berikut adalah materi dari Sistem Informasi, evaluasi dan seleksi sistem dan implementasi sistem. Landasan teori yaitu 1. Evaluasi. Evaluasi adalah suatu kegiatan terencana untuk menilai suatu permasalahan yang terjadi dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dapat dibandingkan dengan tolak ukur guna memperoleh kesimpulan dan solusi dari permasalahan yang dinilai. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan informasi adalah data yang telah diproses di mana informasi tersebut akan digunakan oleh para penggunanya. Maka dari itu, berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi sistem informasi adalah suatu kegiatan terencana yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai sumber daya dalam organisasi untuk mendapatkan hasil yang dibandingkan dengan menggunakan tolak ukur tertentu untuk memperoleh hasil mengenai kinerja sumber daya tersebut. Akhir fase perancangan sistem secara umum menyediakan poin utama untuk kebutuhan investasi. Maka dari itu, dalam fase evaluasi dan seleksi sistem ini, kualitas sistem dan biaya atau keuntungan dari laporan dengan proyek sistem dinilai secara hati-hati dan diuraikan dalam laporan evaluasi dan seleksi sistem. Biasanya beberapa alternatif harus dapat dibenarkan dan salah satunya dengan nilai tertinggi dipilih untuk pekerjaan akhir. Bila satu alternatif rancangan sudah dipilih, maka akan dibuatkan rekomendasi untuk sistem ini dan dibuatkan jadwal untuk perancangan detailnya. Selanjutnya adalah seleksi sistem. Seleksi sistem adalah tahap untuk memilih perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada sistem informasi. Dalam seleksi sistem terdapat penyedia teknologi, yaitu 1. Pabrik perangkat keras, yaitu adalah perusahaan yang memproduksi perangkat keras sendiri. 2. Ada pabrik perangkat lunak. Perusahaan yang memproduksi perangkat lunak sendiri dapat berupa lunak sistem atau perangkat lunak paket aplikasi. 3. Ada OEM, singkatan dari Original Equipment Manufacturer. OEM adalah penjual yang membeli dari perusahaan lain dan dengan volume besar kemudian menambah nilai gunanya dan menjual kembali secara eceran. 4. Ada kontraktor program mandiri, adalah orang yang akan menuliskan program komputer sesuai dengan pesanan, berfungsi sebagai programmer di luar perusahaan pemakai program. Dan ada juga biro jasa, yaitu perusahaan jasa yang menyediakan jasa pengolahan data untuk beberapa perusahaan langganannya. Ada dealer, yaitu penyedia jasa dan produk yang biasanya hanya menawarkan satu macam merek tertentu. Dan juga ada toko komputer yang dapat menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada sistem informasi. Langkah-langkah menyeleksi dan memilih sistem dapat dilakukan oleh pemilih sebagai berikut ini. 1. Memilih penyedia teknologi. 2. Meminta proposal dari penjual. Proposal ini nantinya akan digunakan sebagai satu dasar penilaian untuk penyedia teknologi yang paling tepat. 3. Ada menyaring penjual. Itu adalah hanya proposal yang memenuhi syarat saja yang akan dievaluasi untuk menentukan mana yang memenuhi syarat. 4. Mengevaluasi penjual yang lolos saringan. Proposal yang telah lolos saringan lebih lanjut perlu dibandingkan satu dengan yang lainnya dan di-ranking untuk menentukan penjual mana yang direkomendasi. 5. Ada membuat kontrak. Tujuan dari membuat kontrak itu sendiri adalah untuk membuktikan siapa yang bersalah jika terjadi perselisihan di kemudian hari dan tindakan apa saja yang harus dilakukan. Implementasi sistem. Implementasi sistem adalah tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Langkah-langkah pada tahap
implementasi sistem ada 1. Menetapkan rencana implementasi, 2. Melakukan kegiatan implementasi, 3. Tidak lanjut implementasi. Implementasi sistem untuk menetapkan rencana implementasi adalah untuk mengatur waktu yang dibutuhkan selama diterapkan pada suatu organisasi. 2. Melakukan kegiatan implementasi ada 5 poin kegiatan yang dilakukan pada langkah ini, yaitu 1. Pemilihan dan pelatihan personil, baru pemilihan tempat instalasi perangkat keras dan lunak, kemudian pemrograman dan pengetesan program, dan kemudian pengetesan sistem, kemudian ada konversi sistem. 1. Untuk pemilihan dan pelatihan personil. Personil-personil yang terlibat dalam sistem informasi adalah 1. Tugas-tugas input-output data, personil-personil yang terlibat dalam menangani pemasukan dan distribusi dari output. 2. Tugas-tugas operasi, personil yang menangani jalani operasi pengolahan data yang tidak terlibat secara langsung dengan tugas input atau output. 3. Tugas-tugas pemrograman, personil-personil yang menulis program-program komputer. 4. Tugas-tugas analisis sistem, yaitu adalah personil-personil yang akan mengembangkan sistem. Pelatihan karyawan juga dapat dilakukan dengan 1. Pelatihan atau training. Personil yang masuk dalam kategori ini adalah personil-personil yang akan mengoperasikan sistem, yaitu mereka yang terlibat dalam tugas mempersiapkan input, memproses data, mengoperasikan sistem, merawat dan menjaga sistem. Juga ada karyawan terdidik atau yang menempuh pendidikan, yaitu personil-personil yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang membutuhkan atau menggunakan sistem, misalnya salesman atau akuntan. Selanjutnya ada pemilihan tempat instalasi perangkat lunak. Sistem komputer yang besar membutuhkan tempat dengan lingkungan yang lebih harus diperhitungkan. Persiapan fisik ini meliputi AC untuk mengatur temperatur ruangan, penerangan yang cukup, pendeteksi kebakaran, penyedia alat telekomunikasi, dan lain-lain. Langkah selanjutnya adalah menginstalasi perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian adalah pemrograman dan pengetesan program. Pemrograman adalah kegiatan menulis kode program yang akan diproses oleh komputer. Setelah programmer selesai membuat program yang sesuai dengan desain sistem yang telah dibuat oleh sistem analisis dan sebelum program diterapkan, maka program harus bebas terlebih dahulu dari kesalahan-kesalahan. Oleh sebab itu, program harus dites untuk menemukan kesalahan-kesalahannya. Selanjutnya ada pengetesan program sistem. Kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa kekompakan antar komponen sistem yang diimplementasikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa elemen-elemen dari sistem telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya adalah konversi sistem. Konversi sistem merupakan proses untuk meletakkan sistem baru supaya siap mulai untuk dapat digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi sistem, seleksi sistem, dan implementasi sistem. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari materi dan penyampaian saya ucapkan maaf dan terima kasih. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari materi dan penyampaian saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.